Partai Nasdem menganggap Partai Demokrat terlalu memaksa jika mengharuskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa presnya Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat mempertanyakan apakah Nasdem akan keluar dari koalisi perubahan jika Anies pilih AHY sebagai cawapres. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Kairon, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Sore. Oke, jadi saya mau konfirmasi ulang nih apa yang dikatakan oleh Pak Saroni sebelumnya, Kang Saan. Kalau betul Demokrat mendesak segera Mas AHY ini sebagai bacawa presnya Anies. Ya, pertama saya ingin tegaskan dulu ya bahwa urusan cawapres kalau Nasdem sendiri itu kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies ya sebagai calon presiden. Karena tentu untuk menjadi pasangan cawapres tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya, banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal pendamping tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Nasdem setuju kalau misalnya Mas AHY sebagai pendamping Pak Anies? Kalau itu kan kita serahkan aja ke Mas Anies. Artinya gini loh, Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Tapi yang paling penting di antara sesama partai koalisi, karena kita ingin sama-sama ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu juga harus memberikan kesempatan, keleluasaan dan ruang kepada Mas Anies. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu aja. Oke. Dan paksaan itu kalau dari Demokrat harus Pak Anies ini atau Mas Anies ini mengumumkan pada bulan Juni, ini merupakan paksaan bagi Nasdem? Waktu kita masih relatif panjang. Pak, bagi Demokrat pakai Pak Herman? Begini, jadi harus dipahami karena ini juga berulang-ulang kami sampaikan sebetulnya, bahwa kami minta untuk segera diputuskan, bukan memaksa-maksa harus kemudian Mas AHY, bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah kalau melihat hasil survei, ini banyak masyarakat yang masih ragu, Mas Anies ini maju atau tidak gitu kan, belum deklarasi bersama gitu ya. Nah, sehingga kalau melihat waktu kan hanya tinggal 7 bulan ke depan. Dan kalau kemudian terlalu mepet nanti di akhir, itu kan hanya punya 75 hari untuk berkampanye. Sedangkan partai-partai lain kan, koalisi lain kan juga sudah ada yang mulai berkeliling kemana-mana, dan saya kira akselerasinya lebih cepat gitu. Nah, oleh karenanya kita menginginkan sesegera mungkin lah. Karena di negara-negara maju. Tapi Pak Herman, kalau yang tadi disebutkan oleh Ahmad Saroni sendiri kan dibilangnya mereka maksa pokoknya. Itu maksudnya apa? Saya sendiri nggak ngerti kok persepsinya ke arah sana gitu ya. Coba direnungkan kembali, setiap pernyataan yang timbul itu karena memang kita koalisi ingin menang. Kalau ingin menang, kita harus ada waktu sedini mungkin untuk melakukan deklarasi bersama dan bahkan menentukan calon wakil presidennya. Supaya apa? Supaya ada cukup waktu kita untuk melakukan sosialisasi, duduk bersama, merumuskan visi dan misi. Kan kita akan mengusung perubahan. Nanti rakyat bertanya apa yang mau dirubah, dengan cara apa merubah. Kan ini harus disepakati bersama. Dan kalau konteksnya bahwa kita ingin kesepakatan salah satunya tentang cawapres? Untuk itu. Kenapa? Salah satu kesepakatannya dengan cawapres, nama cawapres? Kalau cawapres kan memang di dalam piagam kerjasama sudah diserahkan kepada Mas Anies sebagai bakal presiden. Nah, ini yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita melakukan gerakan sedini mungkin supaya betul-betul bisa. Dan itu di bulan ini ya, bulan Juni ya Pak Herman ya?
Ya sebaiknya begitu gitu ya. Oke, kalau gitu Jadi sekarang tidak saya ada cara tadi memaksa dan lain sebagainya, tidak ada. Kita juga punya oke, komitmen untuk mengembalikan kepada piagam kerjasama itu. oke, Namun baik, melihat situasinya seperti ini ya kita harus dari awal sesegera oke. mungkin untuk melakukan Kar- deklarasi bersama Oke, itu. saya ke Mas Burhan dulu, Pak Herman. Pak Herman, kalau tadi bagi Demokrat bilang tidak ada yang memaksa kok, tapi dari Nasdem bilang mereka maksa pokoknya. Apa yang dimaksud ini? Begini ya, kalau kita eh, kalau kita analisis secara lebih jernih, memang koalisi perubahan ini lebih kompleks dalam menentukan cawapres ketimbang koalisi yang lain. Yang pertama, salah satu saja dari partai pendukung koalisi perubahan, entah itu Demokrat, Nasdem atau PKS keluar dari barisan, maka Mas Anies gagal mendapatkan tiket. Jadi butuh kesepakatan tiga partai sekaligus. Yang kedua, tiga partai pendukung koalisi perubahan itu rata-rata air, jadi tidak ada yang dominan. Bahkan kalau secara absolut suara Nasdem lebih tinggi ketimbang Demokrat atau PKS Oke, berdasarkan pemilu 2019. Nah, karena Mas Anies ini bukan figur dari salah satu tiga partai pendukung koalisi perubahan, maka signaturenya koalisi itu ada di cawapres. Nah, karena tiga partai pendukung koalisi perubahan ini secara umum kekuatannya berimbang, maka rebutan soal cawapres ini menentukan. Karena terkait dengan kotel efek. oke. Ini yang saya Tapi yang sebut paling tadi. potensial dari seluruh nama untuk koalisi perubahan baca presnya siapa, Mas Burhan? Bener, AHY? Nah, itu dia. Kalau misalnya dari elit ketiga partai, memang Mas AHY ini lebih tinggi misalnya dengan tokoh-tokoh dari Nasdem atau PKS. Cuma untuk bisa membungkus kemenangan sesuai dengan keinginan untuk menambal kekurangan elektoral Mas Anies di Jawa Timur sama Jawa Tengah, sepertinya belum cukup. Jadi kalau di relatif komparatifnya itu memang lebih tinggi kalau Oke, dibanding oke. tokoh Nasdem atau PKS. Tetapi mungkin Nasdem punya pikiran untuk menang secara nasional, maka Anies harus kuat di Jawa Timur. Oke. Nah, pada titik itu, Berarti artinya bisa mengartikan Mas Burhan kalau Demokrat ini jangan terlalu memaksa gitu untuk baca presnya dari Demokrat karena juga harus memikirkan kemenangan di koalisi perubahan gitu.